nama saya Freddy Alki Pratama dengan NIM 181011511016. Saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Geografi angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hidrosfer. Apa sih itu hidrosfer? Mau tahu? Mari simak video ini. Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi, disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Hidrosfer ini berasal dari kata hidro yang artinya air, serta ser yang artinya adalah lapisan. Jadi dapat dipahami bahwa hidrosfer ini adalah lapisan air yang menyelimuti kerak bumi. Hidrosfer ini juga sama halnya dengan hidrologi, yang mana memiliki siklus hidrologi. Seperti apa sih itu siklus hidrologi? Bisa teman-teman lihat di gambar berikut. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar tersebut, yang mana yang pertama ini adalah evaporasi, yang mana ini adalah menjelaskan tentang proses menguapnya air di permukaan bumi ke atmosfer karena sinar matahari. Yang kedua ada kondensasi, yang mana proses pengumpulan titik air. Yang ketiga ada presipitasi, yang mana proses jatuhnya titik-titik air dalam bentuk hujan. Yang keempat ada infiltrasi, proses meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Dan yang terakhir ada surface runoff, yang mana air yang mengalir di atas permukaan tanah atau yang disebut air larian. Kemudian di sini juga siklus terbagi menjadi 3, yang mana ada siklus panjang, siklus sedang, dan siklus pendek. Yang pertama adalah siklus panjang. Siklus panjang adalah salah satu kondisi dari uap air yang berasal dari lautan yang ditiup oleh angin ke arah daratan sehingga kondensasinya itu mencapai sebuah titik yang beku pada tempat ketinggian yang tertentu. Jadi dapat dijelaskan bahwa hal tersebut mengandung kristal serta membentuk awan yang menurunkan hujan di pegunungan, disebabkan karena bumi mengalir di dalam bentuk gletser serta akan kembali ke lautan. Kemudian siklus ini juga terjadi pada saat badan air atau air laut, air sungai serta air danau mengalami suatu evaporasi, kemudian membentuk uap. Uap air tersebut kemudian terkumpul makin banyak di udara. Setelah itu uap air tersebut menjadi jenuh, lalu terjadilah kondensasi itu menjadi awan kristal es. Kemudian awan terdorong ke pegunungan. Setelah itu awan turun ke dalam bentuk hujan atau es atau salju pada lereng gunung. Lelehan es tersebut kemudian menyerap ke dalam tanah. Setelah itu kembali ke badan air. Itu adalah penjelasan tentang siklus panjang. Yang kedua ada tentang siklus pendek. Yang mana siklus pendek ini adalah salah satu kondisi air laut yang terkena beberapa paparan sinar matahari, sehingga menguap menjadi gas serta kemudian mengalami kondensasi pada daratan untuk membentuk awan dari permukaan laut. Yang mana air laut mengalami suatu evaporasi atau penguapan, kemudian mengalami kondensasi, lalu terbentuk awan. Setelah itu turun hujan di atas laut, lalu air kembali menjadi air laut yang akan kembali mengalami evaporasi lagi. Kemudian yang terakhir ada siklus sedang. Yang mana siklus sedang ini adalah salah satu kondisi uap air yang berasal dari tekanan air lautan yang ditiup oleh angin pada daratan sehingga membentuk, yakni seperti awan sebagai hujan yang mengalir dengan melalui sungai-sungai hingga kembali ke laut. Siklus ini juga terjadi pada saat badan air seperti air laut, sungai, serta juga danau ke arah daratan yang mengalami evaporasi, kemudian membentuk uap, lalu uap tersebut terkumpul makin banyak di udara. Setelah itu uap air itu menjadi jenuh, kemudian mengalami suatu kondensasi, lalu kemudian akan turun hujan, lalu air hujan jatuh di daratan sehingga air tersebut bergerak menuju badan air. Itu adalah siklus sedang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang daerah aliran sungai atau das. Apa sih itu das? Bisa teman-teman lihat pada gambar yang berikut ini.
Das atau daerah aliran sungai dapat diartikan sebagai salah satu kesatuan wilayah yang dibatasi oleh pegunungan yang dialiri air dalam satu satuan utama, yaitu induk. Jadi, das tidak hanya dibatasi oleh sungai saja, tetapi juga meliputi wilayah-wilayah sekitar sungainya, yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan sungai itu sendiri. Das dibedakan menjadi 3, yaitu daerah aliran sungai bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Yang pertama ada das bagian hulu, yang mana pada umumnya ditandai oleh adanya aliran air yang cukup deras dan masih jernih. Penampang sungai berbentuk pi, serta masih banyak jeram-jeram karena morfologinya masih relatif curam. Yang kedua, das bagian tengah, ditandai oleh bentuk lembah yang mirip huruf U, dan jeram sudah mulai berkurang. Kemudian ada das bagian hilir, yang mana biasanya ditandai oleh adanya penampang sungai yang berkelok-kelok atau meander, dan kadang-kadang terdapat kali mati serta delta. Itu adalah perbedaan dan penjelasan dari das bagian hulu, tengah, dan hilir. Kemudian saya menjelaskan juga tentang jenis sungai, yang mana berdasarkan keberadaannya. Yang pertama ada sungai episodik, yang mana sungai yang airnya tetap mengalir sepanjang tahun. Jadi keberadaan air pada sungai ini tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan hujan. Kemudian yang kedua ada sungai periodik, yang mana pada musim kemarau air sungai mengalami surut bahkan sampai kering. Nah, itu adalah jenis sungai. Kemudian ada berdasarkan sumber airnya lagi, yang mana yang pertama ini ada sungai hujan. Sungai-sungai di Indonesia pada umumnya termasuk sungai hujan. Nah, ini jadi dijelaskan bahwa semua sungai yang ada di Indonesia ini adalah sungai hujan. Hal ini disebabkan karena di Indonesia termasuk negara tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua ada sungai gletser, yang mana sungai yang bersumber airnya berasal dari pencairan gletser. Sungai gletser terdapat di daerah kutub dan di daerah pegunungan yang bersalju. Kemudian yang ketiga ada sungai campuran, yang mana sungai yang airnya berasal dari campuran air hujan dan salju yang mencair. Misalnya seperti sungai Memberamo dan sungai Digul yang mana ada di Papua. Kemudian saya menjelaskan tentang danau. Danau adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Kemudian air danau ini berasal dari sungai, air tanah, maupun air hujan. Kemudian di sini ada tentang klasifikasi danau, yang mana yang pertama ini ada danau tektonik, danau vulkanik, danau tektopulkanik, danau buatan, maupun danau kars. Kemudian ada manfaat danau, yang mana yang pertama adalah untuk pengatur air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir atau flood control. Yang kedua, muka air tanah menjadi relatif lebih dangkal. Yang ketiga, sumber air irigasi. Yang keempat, lokasi budidaya ikan. Yang kelima, objek wisata. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sebagai prasarana olahraga. Kemudian saya menjelaskan tentang rawa. Rawa adalah wilayah cekungan di dataran rendah yang selalu tergenang air karena sistem pelepasan airnya atau drainase-nya kurang baik. Contohnya seperti mangrove. Merupakan tumbuhan khas rawa. Di Indonesia sendiri, wilayah yang memiliki rawa cukup luas terdapat di pantai timur di Sumatera, kemudian meliputi juga seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kemudian ada Papua di bagian selatan maupun Jawa yang bagian utaranya. Sejumlah rawa di Indonesia banyak dimanfaatkan penduduk untuk budidaya bandeng dan udang. Jadi bisa kita lihat seperti di daerah kita di Kalimantan Selatan sendiri, banyak mereka
membudidayakan ikan seperti di bagian Aranio. Kemudian di sini saya juga menjelaskan tentang air tanah, yang mana air juga terdapat di bawah permukaan bumi, yaitu di dalam celah-celah batuan dan tanah. Itulah yang dinamakan air tanah. Sumber air tanah sendiri pada umumnya berasal dari proses infiltrasi air hujan. Tinggi rendahnya tingkat infiltrasi akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan air tanah. Berikut gambar dari air tanah akan saya perlihatkan. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat infiltrasi yaitu curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan vegetasi, serta kelembaban tanah. Semakin tinggi curah hujan, semakin rapat juga vegetasinya, lerengnya landai, serta kelembapan yang rendah akan berpeluang terhadap tingginya infiltrasi. Berdasarkan tingkat kedalamannya, bahwa air tanah dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada air tanah dangkal, disebut juga air tanah freatik. Untuk dapat mengamati keberadaan air tanah dangkal, perhatikanlah kedalaman sumur-sumur penduduk, baik pada saat musim hujan maupun kemarau. Yang kedua adalah air tanah dalam, yang mana merupakan sekumpulan air yang biasanya terletak di antara dua lapisan yang kedap air. Lapisan di antara dua batuan ini disebut juga dengan aquifer. Jadi, air yang terdapat di aquifer itu dibor dan ternyata keluar pancaran air. Itulah yang dinamakan sumber air artesis. Kemudian saya juga menjelaskan tentang laut, yang mana ada beberapa tentang klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Yang pertama itu ada laut tepi, adalah laut yang terletak di tepian benua seolah-olah terpisah dari lautan oleh deretan pulau-pulau dan semenanjung. Contohnya seperti Laut Cina Selatan, Laut Jepang, maupun Laut Bering. Kemudian yang kedua ada Laut Tengah, adalah laut yang terletak di antara benua-benua. Biasanya merupakan wilayah laut dalam. Contohnya Laut Mediterania yang terletak di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian ada Laut Pedalaman, yang mana laut ini terletak di tengah-tengah benua. Hampir seluruhnya dikelilingi daratan. Contohnya seperti Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Baltik, dan Laut Mati. Kemudian ada pun zona-zona laut seperti zona litoral, yang mana zona litoral ini adalah wilayah laut yang terletak di antara pasang surut dan pasang naik. Zona ini kering pada saat air laut mengalami pasang surut, tetapi tergenang ketika pasang naik. Jadi batas wilayahnya tidak nyata. Oleh karena itu, zona litoral ini sering pula dinamakan sebagai zona pasang surut. Kemudian ada zona neritik, merupakan wilayah laut yang terletak mulai batas pasang surut terluar sampai kedalaman 200 meter. Wilayah ini sangat penting karena potensi ikan laut yang sangat banyak. Nah, jadi mungkin kebanyakan untuk orang yang mau mancing sering berada di zona neritik ini, karena wilayah ini kan sampai kedalaman 200 meter karena banyak juga ikannya. Kemudian ada zona batial, yang mana merupakan wilayah laut dalam. Kedalamannya lebih dari 200 meter sampai 2000 meter. Kemudian ada zona abisal, merupakan wilayah laut dasar samudra. Kedalaman zona ini lebih dari 2000 meter. Jadi zona abisal ini adalah zona dengan kedalaman yang paling dalam dari keempat zona ini, yaitu lebih dari 2000 meter. Kemudian ada berdasarkan pemanfaatan potensi secara ekonomi. Yang pertama ada laut teritorial, merupakan wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil dari garis dasar. Garis dasar kita tahu bahwa suatu garis yang ditarik dari titik-titik terluar suatu pulau.
Secara politis, laut teritorial merupakan laut yang berada dalam kedaulatan penuh dari negara yang bersangkutan. Kemudian ada landas kontinen, merupakan batas laut yang secara fisik masih merupakan kelanjutan dari benua atau kontinen. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil. Dan di sini tentang zona ekonomi eksklusif, yang mana wilayah yang diukur dari garis dasar sejauh 200 mil ke arah laut bebas. Laut bebas adalah laut milik internasional, sehingga semua negara yang berbatasan dan zona ekonomi eksklusif berhak memanfaatkannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang pesisir, yang mana menurut Rockman Dahuri pada tahun 2001 sampai sekarang belum ada definisi pesisir yang baku. Namun demikian terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir atau shore adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai, suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar garis pantai atau longshore dan batas yang tegak lurus laris pantai atau cross shore. Saya juga akan menjelaskan tentang pantai, yang mana pantai atau coast adalah sejalur daerah tempat pertemuan antara daratan dan laut, mulai batas muka air pada waktu pasang surut terendah menuju ke arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang. Berdasarkan proses terjadinya, bahwa pantai dibedakan menjadi 3, yaitu ada pantai ria, fjord, dan pantai longitudinal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pantai ria. Yang mana merupakan wilayah pantai yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah dengan arah melintang terhadap pantai. Pantai ini mengalami penurunan relatif sehingga bagian lembahnya tergenang air laut. Kemudian ada pantai fjord, terjadi karena gletser yang mengalami pemerosotan sampai di bawah permukaan air laut. Jenis pantai ini akan banyak ditemukan di daerah yang mengalami erosi glasial. Jadi dijelaskan bahwa pantai fjord ini banyak ditemukan di daerah yang mengalami erosi glasial. Kemudian ada pantai longitudinal, yang mana pantai ini terjadi jika pada pantai tersebut terdapat pegunungan yang letaknya sejajar dengan pantai. Bentuk pantainya tak teratur, memperlihatkan garis lurus. Sekian penjelasan saya mengenai hidrosfer. Jika ada salah kata maupun tindakan saya, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.